Berbagai pengakuan di media sosial telah banyak mengungkap tentang Dubai Porta Potty. Sejumlah fakta diketahui dari beberapa orang yang pernah terlibat atau pernah berinteraksi dengan orang yang terlibat di pesta tersebut yang digelar kalangan super kaya di Dubai. Dubai Porta Potty adalah fenomena yang membagongkan, di mana orang kaya Dubai mengundang para perempuan ke pestanya. Para perempuan itu dibayar mahal untuk membuang air besar di tubuh atau mulut para pengusaha yang mengundang mereka. Bisa juga sebaliknya, jika orang kaya yang bab di tubuh atau mulut perempuan yang mereka undang ke pesta tersebut. Desas-desus media sosial pun menunjukkan bahwa para perempuan mungkin juga dibayar untuk terlibat dalam berbagai tindakan seperti seseorang wanita melakukan aktivitas belah apem dengan hewan. Dan belah apem anak-anak. Assalamualaikum para sedulur, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada segmen kali ini mari kita berpetualang di negara Arab Saudi. Tentunya panjenengan akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa bin ajaib yang belum pernah panjenengan bayangkan. Sebelum kita lanjut, kami berharap jika panjenengan berkenan, monggo, subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Arab Saudi adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Barat dan berupa semenanjung. Arab Saudi beribu kota di kota Riyadh. Tak sedikit orang yang menganggap bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan satu negara padahal bukan. Kenampakan alam negara Arab Saudi berupa padang pasir, palung sungai, oase, pantai, serta dataran tinggi dan dataran rendah. Negara ini berbatasan langsung dengan Oman dan Yaman di sebelah selatan, serta Yordania, Irak, dan Kuwait di sebelah utara. Sementara, di sebelah timur Arab Saudi berbatasan dengan Bahrain, Qatar, Telur Persia, dan Uni Emirat Arab, serta sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Arab Saudi merupakan negara terbesar di dunia yang menempati urutan ke-12. Selain itu, Arab Saudi juga menjadi kawasan pengekspor dan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai konstitusinya. Di luar hukum syariah, regulasi atau maklumat kerajaan nizam juga dikeluarkan, namun tetap harus sejalan dengan syariat Islam. Menurut National Geographic, lebih dari 2 juta umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di sini. Menara Abraj Al-Bait, atau Makkah Royal Clock Tower, meraih rekor sebagai menara jam tertinggi di dunia, jam terbesar di dunia dan hotel tertinggi di dunia. Menara ini memiliki ketinggian 601 meter, yang menampung rumah perumahan, hotel bintang 5, dan pusat perbelanjaan. Arab Saudi juga memiliki gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yaitu Jeddah Tower, yang tingginya mencapai 3.280 kaki. Menara Jeddah atau Jeddah Tower ini mengalahkan Burj Khalifa di Dubai yang dulunya merupakan gedung tertinggi di dunia. Kompleks menara ini merupakan proyek komersial dan perumahan seluas 5,3 juta meter persegi, yang akan menampilkan rumah, hotel, dan kantor, serta tempat-tempat wisata di pusat kota Jeddah. Sudah bukan rahasia lagi, Arab Saudi mengharamkan rokok dan mengatur ketat penjualan rokok. Merokok dilarang di tempat umum yang bukan area merokok, seperti perkantoran, masjid, rumah sakit, sekolah, stadion, transportasi umum, dan lain-lain. Pelaku usaha yang ingin berbisnis penjualan rokok juga harus memiliki izin kota setempat. Menurut peraturan Kementerian Kota, Pedesaan, dan Perumahan Arab Saudi, remaja di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan membeli rokok. Apalagi saat membeli rokok harus menunjukkan bukti usia. Arab Saudi juga memiliki komite khusus pengendalian tembakau, dan apabila ketahuan merokok akan didenda sekitar 18 juta rupiah. Untuk jamaah haji yang ketahuan merokok di wilayah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan hotel-hotel terdekat juga dikenakan denda sekitar 800.000 rupiah. Aturan untuk menjual pakaian dalam di negara ini cukup unik. Tahun 2012 silam, Arab Saudi mengeluarkan aturan larangan laki-laki yang menjual pakaian dalam perempuan. Bahkan,
Pemerintah setempat sudah mengerahkan para petugas untuk memeriksa ke pusat keramaian agar tidak ada yang melanggar aturan tersebut. Hujan badai dan banjir di musim dingin hampir selalu terjadi setiap tahunnya. Penyebab utama banjir di Arab Saudi ini karena tingginya curah hujan dan buruknya infrastruktur. Minimnya lahan serapan dan gorong-gorong di kota Jeddah, jadi menyebabkan meluapnya hujan udara. Selain itu tidak adanya satupun sungai di Arab Saudi juga, diketahui 95% wilayahnya terdiri atas gurun pasir membuat air hujan mudah meluap. Pada tanggal 24 November tahun 2022 lalu, terjadi banjir bandang di Jeddah dengan curah hujan mencapai 179 mm, merupakan curah hujan tertinggi yang pernah tercatat. Banjir ini menyebabkan sekolah ditutup di daerah Rabih dan Hulais, pemblokiran jalan, serta tertundanya penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Sebelumnya, curah hujan paling tinggi terjadi pada tahun 2009, yang menyebabkan banjir bandang di Jeddah dan 123 orang berpindah alam. Kemudian pada tahun 2017, polisi setempat menerima 11.000 telepon darurat pasca hujan deras di Jeddah. Tahun 2021, penurunan suhu di Arab Saudi kembali mengakibatkan banjir di Jeddah. Walaupun kedengaran sedikit janggal, namun faktanya wanita diizinkan pakai bikin di salah satu pantai komersial di Arab Saudi. Bahkan aturan dibolehkannya wanita Arab memakai pakaian terbuka di pantai Pure Beach ini bukanlah isapan jempol belaka. Pantai private ini dibanderol harga 1,1 juta rupiah untuk tiket masuk dan pengunjung bebas bermain air, menari dan mendengarkan musik di pantai tersebut. Apabila merujuk pasal syariat Islam di Arab, kaum hawa memang fitrahnya di rumah, mengurus suami dan anak-anak lalu mengajarkan buah hatinya ilmu agama. Namun sekarang, wanita di negara penghasil minyak terbesar di dunia itu, sudah boleh keluar rumah dengan leluasa dan bebas melakukan apa saja, seperti mengendarai mobil, bekerja, jalan-jalan dan sebagainya. 2019 yang lalu, Arab Saudi resmi membuka klub malam yang basisnya di Dubai yang bernama White Club atas dasar persetujuan dari Pangeran Kerajaan. White Club yang awalnya dibuka di Dubai ini, tiket masuknya dibanderol dengan harga 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah dan anehnya klub malam tersebut diklaim sebagai klub malam halal karena tidak disediakan alkohol. Masjid terbesar di dunia terletak di Mekah dan memiliki berbagai nama yaitu, Masjidil Haram Mekah, Al-Masjid Al-Aram dan Masjid Suci. Masjidil Haram Mekah memiliki total 9 menara. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab dari tahun 634 hingga 644 ketika pembangunan masjid dimulai. Umat Muslim juga percaya bahwa masjid tersebut dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail sebagai tempat ibadah dan dengan demikian tempat suci tersebut sudah ada sebelum Islam. Masjid Agung dibangun mengelilingi Ka'bah yang berada di tengah. Desa Flo, merupakan sebuah desa yang berjarak 700 km dari ibu kota Riyadh, didiami oleh Kerajaan Kinda, antara tahun 400 sebelum Masehi hingga tahun 400 Masehi. Desa Gat, berjarak 230 km dari ibu kota, yaitu Riyadh, dihuni dari tahun 900 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Salah satu landmark terpentingnya adalah Hashim Al-Arania di Pegunungan Tuwaik, dan tingginya 797 meter di atas permukaan laut. Desa Al-Ula, berjarak 900 km dari ibu kota Riyadh, didiami oleh suku Anbat, orang-orang Nabi Saleh alaihi salam pada tahun 900 sebelum Masehi, merupakan tempat salah satu situs bersejarah yang terkenal adalah Madain Saleh. Desa Al-Bida, berjarak 225 km dari kota Tabuk, dihuni oleh Nabi Syuaib pada 100 sm, ditandai dengan gua-gua Syuaib alaihi salam. Desa Al-Jubah, desa ini lokasinya sekitar 100 km dari kota Hail, dengan ciri khas prasasti arkeologi dan sejarah di atas bebatuan, yang kaya mengandung konotasi dan makna. Desa Ziain, berjarak 20 km dari kota Al-Baha, dibangun pada tahun 1000 Masehi dan memiliki 59 bangunan dengan ketinggian yang berbeda-beda di atas Gunung Putih. End of the World, berjarak 50 km dari ibu kota, Riyadh, rangkaian pegunungan Tuwaik. Di sini Anda seakan-akan berada di ujung dunia dan melihat hamparan dunia setelah berdiri di puncak gunung di Al-Amariyah. Desa Okda, terletak di kedalaman Jabal Aja, dan Salma di Hail, memiliki benteng bersejarah dan macam-macam hewan diternak di daerah ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan,
Kami berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman dan kerabat dekat panjenengan, agar semua mengetahui fakta-fakta luar biasa yang ada di negara-negara di seluruh penjuru dunia. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.